Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di video kali ini saya Aistia Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banggai. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana pada kegiatan ini untuk memenuhi tugas dari modul 2.3. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Wayan Suarniti, yang menjadi objek pengamatan saya. Nah, langsung saja kita akan masuk pada kegiatan pra-observasi. Om Swastiastu, Bu Niti. Om Swastiastu, Bu Ayu. Bagaimana kabarnya, Bu Niti? Ya, sekarang baik-baik, sehat hari ini. Nah, jangan tegang, Bu Niti ya. Santai, Bu Ayu. Oke, kegiatan pra-observasi ini saya ingin mengingatkan atau tujuan dari pra-observasi ini agar Ibu Niti lebih siap, lebih percaya diri ya dalam proses mengajar sesuai dengan rencana atau rancangan pembelajaran yang Ibu Niti sudah siapkan. Namun di sini kita akan melakukan yang namanya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Bu Niti? Iya, boleh sekali, Bu Ayu. Oke. Nah, di sini Bu, terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu seperti apa ya? Nah, baik Bu Ayu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa itu mampu atau dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal pada kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacah. Nah, yang kedua, siswa itu mampu mengisi nilai yang kosong pada kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacah. Oke, di sini jadi saya menarik kesimpulan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, di mana siswa dapat menjelaskan ya langkah-langkah penjumlahan pada bilangan cacah ya. Betul sekali. Yang kedua, di sini Ibu juga ingin siswa ini mampu menyelesaikan atau mengisi bilangan yang kosong ya, nilai yang kosong pada bilangan cacah. Betul sekali, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk arah pengembangan yang ingin dikembangkan dari siswanya Ibu Niti itu seperti apa? Baik, saya di sini lebih menekankan pada kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan memecah masalah siswa. Di mana dalam mempelajari kalimat matematika, mereka akan melatih kemampuan membaca untuk memahami masalah dari soal dan melatih kemampuan menulisnya untuk mencari atau menuliskan solusi dari soal tersebut. Nah, dalam jika kemampuan menulis dengan membaca yang meningkat, otomatis akan meningkatkan kemampuan literasinya murid. Nah, selain itu, kemampuan membaca dan menulis ini juga secara otomatis mengasah kemampuan pemecah masalahnya siswa. Ya, karena ini kan sangat dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan kemampuan pemecah masalah. Oke. Berarti di sini Ibu Niti ini menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan kemampuan pemecahan masalah. Oke, baik. Kemudian strategi seperti apa yang Ibu Niti gunakan pada proses kegiatan hari ini? Saya di sini menggunakan strategi itu lebih ke pembelajaran berdiferensiasi begitu, Pak Yu. Ya, pembelajaran berdiferensiasi modelnya ya. Model pembelajaran. Kalau modelnya itu di sini saya menggunakan model pemecahan masalah atau PBL. ya PBL, problem based learning. Oke. Di
sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya. Ya. Nah, kemudian strategi apa selain berdiferensiasi ini, strategi seperti apa lagi nih yang Ibu gunakan, atau media apa yang akan Ibu gunakan di sini? Nah, di sini saya menggunakan media itu seperti kertas post-it, Ya. nah, itu saya gunakan dengan video-video pembelajaran karena ini menyesuaikan karakternya siswa. Kan beda-beda begitu Bu Ayu ya. Kemampuan sesuai. Kemampuan kita beda. Ada yang belajarnya itu suka cepat lambat, ada yang suka melalui video, melalui gambar-gambar, melalui suara, baru melalui game-game begitu kan biar seru, biar nggak bosen gitu. Jadi media-media yang digunakan ini berbagai macam ya. Ada video, ada kertas Post-it, ya baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, penilaiannya seperti apa ya? Penilaian yang Ibu ambil di dalam kelas ini? Nah, penilaian yang saya gunakan itu biasanya tes tertulis, dan saya juga biasanya menilai pada kesehariannya siswa. Kemampuan kesehariannya itu yang saya nilai juga. Berarti tes tertulis dan kemampuan Kesehariannya bukan ya. Oke, kemudian Bu, sasarannya ini pada kelas berapa? ini sasarannya itu kelas 3B. Jam 8 Bu ya. siap. Ya. Nah, mungkin pertanyaan saya cukup sekian ya dari saya. Nanti pelaksanaan untuk observasinya Bu Wayan bisa melaksanakan sesuai dengan rancangan atau rencana yang Ibu Wayan siapkan ya. Iya. Oke. Nah, setelah observasi nanti kita juga bisa melaksanakan untuk kegiatan pasca observasi. Nah, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Niti, Bu Wayan Niti sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi pra observasi ya. Oke, semoga sebentar kegiatan yang Ibu Niti lakukan terlaksana dengan baik ya. Terima kasih kembali Bu. Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Bagaimana Ibu Wayan? Apakah sudah siap? Iya, siap Bu. Oke, sebentar Ibu Wayan silahkan mengajar seperti biasa ya. Nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran ini di belakang kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pagi hari ini
berkaitan dengan petunjuk lahan dan Kita video pembelajaran untuk menambah pemahamannya ya. Kali ini adalah matematika kelas 3 yang berbabnya adalah matematik kelompok. Mereka membawa sumbernya masing-masing. Jika mereka digabungkan akan terkumpul sejumlah 50 rupiah. Ternyata yang diketahui itu adalah kelereng kali 30 butir, kelereng keduanya 50 butir. Nah, yang menjadi pertanyaan berapa kelereng ini? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tuliskan sebagai berikut. Banyak kelereng kali 30, banyak kelereng ini yang ditanyakan, jumlah simulnya 50 butir. Jika dituliskan dalam kalimat matematika adalah 30 ditambah titik-titik sama dengan 50. Untuk mengisi simula yang belum diketahui pada kalimat matematika tersebut, ingatlah bentuk pembuahan yang cerdas sebagai berikut. Jika 30 ditambah 20 sama dengan 50. Lalu bagaimana cara menentukan angka 20 tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Misalnya 30 yang kotak warna hijau banyak kelereng garing. Kemudian yang pink banyak soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Oke, tadi sudah perhatikan videonya? Paparkan langkah-langkah penyelesaian mengenai kalimat matematika dan cara mengisi nilai yang kosong ya. Nah, dari video tadi ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang kurang pahami? Sudah pahami videonya? Kebetulan? Oke, kalau sudah dipahami, sekarang kita mau bermain game ya. Bermain game dengan kertas post-it. Jadi gamenya ini nanti kalian berkelompok. Nanti ada soal, kalian jawab dengan angka-angka ini. Nanti soalnya soal cerita gitu ya, soal pemahaman cerita. Nanti kalian jawab dengan angka ini, angka berapa yang cocok dan tanda angka yang cocok ya. Beserta jawabannya. Berbaris, berbaris. Mana berbaris? Berbaris dua kelompok. Nggak bisa ya? Sama di sana ada satu. Anda sudah lihat kertas post-it ini? Dari sini ada angka 0 sampai 1. Nah, kalau misalnya ada 20
lebih pamannya sedikit lagi waktunya. Yang ketiga, Andra sama Agista. Jawabannya mana? Ya. Ayo Andra. Ya, Agista betul. Kembali ke tempat duduknya Agista. Ia juga memiliki 12 tanaman. Berikut ini adalah Jawabannya 16 mereka dan 1 lucu. Ayah harap berikan mereka lagi. ya, ini sekarang. Ya, yang belum tadi yang dulu silakan dulu yang sudah benar tadi dulu. Soalnya ya, mengisi nilai yang kosong. Nah, coba baca baik-baik soalnya ya. Rara juga sangat menyukai boneka. Ia memiliki 16 boneka yang lucu. Bagaimana penyelesaiannya? Lalu ayahnya memberikan lagi, tapi nggak ditahu jumlahnya berapa yang dibelikan. Sehingga jumlah boneka Rara sekarang adalah 20. Septia ke depan. Oh ya, sisa. Ini di depan. Hamdan. Beda soal dan 16. Berapa jawabannya? Ya, waktu sudah habis. Mundur ke belakang. Salah lagi. 11. Baca baik-baik soalnya. Ini soal bagaimana? Sama soal yang tadi. Apa itu? Dibaca lagi soalnya. Rara juga sangat menyukai boneka. Ia memiliki 16 boneka. Lalu ayah Rara membelikan boneka lagi. Tapi nggak tahu berapa dibelikan. Iya. Jadi yang di belakang dipikir dulu. Ya.
walaupun namanya kerja berkelompok, tidak satu orang yang menjauh. Tapi kalian berdiskusi, bertukar pikiran ya. Kelompok ini sih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya tulis nama anggotanya ini, kalian ini anggota kelompok namanya ya. Anggota kelompok itu namanya ditulis ya. Jawab Bu. Bu Agisa. Ya, nomor 1 Jadi tambah berapa hasilnya? 13
pada kedua keranjang tersebut adalah 72 buah. Berapa banyak durian yang ada di keranjang kedua? Jawaban 36 buah durian. Kalimat matematikanya gimana? 48 dikurang 42 sama 48. Ya, 48 kurang 49. Jadi berapa jawabannya? Durian di keranjang kedua berapa? 36. Ya, berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, pelan-pelan lihat gambar ya. Ya, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi. Jawabannya nanti bisa ya. Ayo. Ya, silakan. Baca soalnya ya. Cara ngitungnya gimana? Kasih besar caranya. Jadi 78 juga. Oke, jawabannya. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan duduk. Oke, karena diskusi selesai ya, kami besar sudah memahami materi hari ini, tapi ada beberapa orang yang belum memahami nanti, mau jelaskan kembali di pertemuan berikutnya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada materi hari ini? Pada kalimat matematika penjelasan bilangan. Ada tahu? Ya, jika untuk mengisi nilai yang kosong, maka kita harus mengurangkan nilai terbesar dengan salah satu nilai yang ada. Contohnya ini, nilai terbesarnya 50, kita kurangi dengan nilai yang ada yaitu 30, maka kita dapatkan nilai yang kosongnya adalah 20. Begitu ya. Nanti bukunya dipelajari lagi di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mau kasih PR dulu di rumah ya, biar kalian bisa melatih dirinya kalian di rumah. Ya, PR itu halaman 86. Kalau kita bukunya halaman 86. Ya, yang nomor 4 dengan 5 ya. Di sana ada soal cerita. Jadi soal cerita Pak Budi dengan tiket, dengan tiket. Nah, di sana kalian baca ceritanya, kalian jawab cara menyelesaikannya dari si kalimat matematikanya.
baru kita istirahat ya. Ya, Bu, dari sini. Ibu Ayah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat keluarganya Bu? Cuma saya lagi kurang sehat tuh, mungkin karena cuaca ya, jadi langsung sakit. Semoga anaknya Ibu cepat pulih Bu ya, dan bisa diajak kembali kemari untuk melakukan pembelajaran di kelas Bu ya. Saya bertanya, apakah hari ini Ibu siap saya melakukan percakapan untuk kegiatan hari ini? Ya, siap. Ya, tujuan kegiatan hari ini itu Bu membahas tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin Bu. Di sini saya ingin melihat progres atau area pengembangan yang Ibu laksanakan kemarin. Apakah Ibu sudah siap? Oke. Di sini saya ingin bertanya, nih, bagaimana perasaannya Ibu ketika kemarin saya melakukan supervisi akademik? Ya, jujur saja Bu Ayu ya, pas Bu Ayu melakukan supervisi itu saya merasa sedikit gugup gitu ya, karena biasanya kan saya mengajar tuh hanya ada murid gitu aja, tanpa ada yang mengamati. Jadi saat Bu Ayu mengamati itu saya tuh agak canggung, gugup gitu. Nah, kemudian saya juga merasa cemas, apakah saat Bu Ayu mengamati itu, apakah saya dapat betul mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Siswa saya itu mampu nggak menerima materi yang saya ajarkan. Oke. Di sini ketika saya melakukan supervisi akademik, di sini Ibu merasa gugup ya. Perasaan gugup itu wajar untuk seorang guru ketika baru pertama kali dilaksanakan supervisi. Nah, tetapi Bu, semakin kita melakukan supervisi akademik, terbiasa dengan keberadaan orang lain, kita akan merasa rileks gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa nggak Ibu ceritakan kembali tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Tujuan pembelajaran saya kemarin itu yang pertama, saya berharap siswa itu mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian pada materi kalimat matematika yang berkaitan dengan pemindahan matematika. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengisi nilai yang belum diketahui pada kalimat matematika yang berkaitan dengan pemindahan matematika. Dari tujuan yang tadi Ibu ceritakan, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan dan bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Adapun area pengembangan yang ingin saya tingkatkan yaitu kemampuan membaca, menulis, dan pengetahuan bahasa. Nah, untuk meningkatkan kemampuan tersebut, di sini saya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi di mana melihat gaya belajar siswa. Jadi saya itu menggunakan saat melakukan pembelajaran mengambilkan video-video pembelajaran. Karena kan ada yang suka melihat video, melihat gambar, teks, ada juga yang bergerak gitu kan ya. Jadi ada juga saya menggunakan game gitu, game-game dengan kertas post-it. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran secara berkelompok, di mana siswa itu secara heterogen bekerjasama dalam memecahkan masalah yang diberikan dalam materi. Berarti Ibu dalam proses pembelajarannya Ibu itu sudah menyiapkan video pembelajaran ya Bu ya, games dalam bentuk kertas post-it itu ya, pembentukan kelompok belajar yang heterogen seperti itu Bu ya. Oke. Nah, dari metode atau dari cara belajarnya Ibu, area yang Ibu kembangkan itu, langkah-langkah yang Ibu sudah laksanakan, tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran Ibu itu dari 1 sampai skala 1 sampai 10 itu Ibu berada di mana? Dilihat dari skala 1 sampai 10 mungkin berada di belakang ya Bu ya, karena sebagian besar sudah
siswa itu sudah mampu memahami materi yang diberikan, tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Tapi masih ada beberapa siswa yang memang perlu bimbingan begitu, yang sebelum mampu memahami. Walaupun saya sudah melakukan pembelajaran bervisualisasi. Oke. Nah, dari tingkat keberhasilan tersebut kan masih 88 ya, masih di angka 8. Apa sih kendala yang atau hambatan atau kekurangan yang Ibu rasa dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Kendalanya di sini kan sekarang melakukan pembelajaran kita melihat minatnya siswa gitu ya, dia sukanya melalui video sudah satu itu, dia sukanya bermain game juga sudah satu seperti itu. Tapi masih ada juga beberapa siswa yang belum memahami materi yang dijelaskan, belum tercapainya tujuan pembelajaran. Mungkin kendalanya itu karena kurang fokusnya siswa ya, karena kan biasanya dia belajarnya seperti biasa begitu. Mungkin di sini kok ada yang rekam, ada guru pun dia nengok sama, jadi fokusnya dia bukan ke materi, walaupun sudah saya berikan game, sudah saya berikan untuk lain. Berarti dalam proses pembelajaran yang menjadi hambatan Ibu itu ketika ada orang lain yang mengawasi sehingga fokus anak itu terpecah ya. Selanjutnya ada anak yang memang perlu bimbingan lebih karena memang karakter anak itu berbeda-beda ya, kemampuannya itu berbeda-beda. Nah, dari tantangan tersebut atau kekurangan dalam proses pembelajarannya Ibu, apa sih tindak lanjut yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan lagi proses pembelajaran ke depannya seperti itu? Akan saya lakukan tindak lanjut yang saya lakukan yaitu dengan melakukan lanjutan yang memberikan materi kalimat lagi kepada siswa saya dengan mendampingi gitu ya, dengan mendampingi dan menjadi lebih dalam lagi dan mencari referensi bagaimana cara agar siswa saya dengan karakter begitu itu bisa gitu ya, mampu memahami materi yang saya ajarkan. Mungkin saya juga akan mencari bantuan dari guru lain mungkin ya, bertanya gitu sama guru yang lebih Tapi di sini Ibu memerlukan teman untuk berbagi strategi atau arahan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih meningkat. Kira-kira Bu, saya ingin tahu siapa sih yang Ibu butuhkan dalam meningkatkan proses pembelajaran Ibu? Apakah termasuk rekan atau siapa yang bisa membantu untuk meningkatkan proses pembelajaran ini? mungkin yang saya perlu bantuan gitu ya, mungkin akan sejawab ya, apalagi kelas saya itu kan kelas paralel, ada guru memang di kelas sebelah itu yang senior, lebih senior dari saya, yang mungkin bisa saya tanyakan dan membimbing saya untuk menghadapi murid yang karakternya seperti itu atau kemampuannya seperti itu. Begitu juga saya akan mencari referensi dulu tuh. Oke, berarti di sini dalam proses pembelajaran itu Ibu memerlukan teman rekan sejawat atau guru yang satu paralel dengan Ibu atau satu fase untuk berbagi atau mencari solusi bersama untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, di sini Bu, saya ingin tahu kira-kira kapan nih rencana yang kapan akan Ibu realisasi nih dalam kolaborasi dengan rekan sejawat? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran pada materi ini mungkin minggu depan Bu ya, pada saat jam pelajaran. Nanti saya konsultasi dulu sama sejawat. Jadi yang kita bahas tadi itu Bu, dari awal tujuannya itu kan ingin menekankan pembelajaran menulis membaca dengan metode pemecahan masalah Bu ya. Ibu juga kemarin saya melihat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan metode PBL-nya Ibu ya, metode PBL. Nah, Ibu juga mengatur siswa itu untuk berdiskusi, memberikan games
memberikan extracurricular dan lain sebagainya. Dan di sini kekurangan yang Ibu sampaikan kepada saya bahwa fokus anak itu kurang Bu ya, kurang karena ada siswa yang masih memperhatikan guru lain, belum terbiasa dengan guru lain, sehingga ibu menyampaikan kepada saya bahwa ibu memerlukan rekan sejawat untuk melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau meminta pendapatnya teman untuk bagaimana sih mengatasi siswa yang pemahamannya lebih di bawah seperti itu. Nah, Ibu terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini bisa menambah wawasan untuk kedepannya Bu ya. Terima kasih sekali sudah bersedia saya melakukan menjadi objek pengamatannya saya pada tugas modul aksi nyata 23 ini. Oke, terima kasih Bu. Om Swastiastu. Ibu Wayang Suarti. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak. Hari ini adalah agenda kita di bagian akhir dari kegiatan aksi nyata Ibu Ayu, yakni percakapan pra observasi. Jadi terima kasih Ibu Wayan yang sudah sampaikan tadi anaknya sakit, sempat hadir juga di percakapan pra observasi ini sangat luar biasa sekali. Saya selaku PP-nya Ibu Ayu sangat apresiasi sekali. Terima kasih Ibu Wayan yang sudah hadir ya. Jadi Ibu, ini adalah bagian dari kegiatan coaching supervisi akademik ya. Bagian dari kegiatan coaching supervisi akademik. Mungkin Ibu Ayu sudah melalui ini pra observasinya, kemudian juga observasinya di kelas. Dan hari ini juga di saatnya di pasca observasi ya. Nah, Ibu Ayu tadi sudah melakukan itu namanya percakapan algoritma sebenarnya Bu, namanya Bu. Sedikit saya jelaskan, kalau percakapan algoritma itu kan mulai dari identifikasi tujuan dulu yang sampaikannya tujuan. Ibu Ayu ini sudah sampaikan tadi tujuannya apa nih, ketemuannya antara Ibu Ayu dengan Ibu Wayan. Saya sampaikan bahwa ini adalah melakukan percakapan observasi, melihat bagaimana area-area pengembangan yang mau dikembangkan ya pada waktu observasi kemarin, apakah sudah sesuai atau belum. Itu yang ternyata Ibu Ayu tadi. Terus Ibu Ayu menanyakan juga apa kekurangan, apa hambatan. Itu kan bagian identifikasi Bu, identifikasi dari sebuah percakapan algoritma ya, coaching gitu ya. Sebenarnya hambatan apa yang kemudian Ibu Wayang hadapi ini dalam observasi itu sampaikan. Termasuk Ibu Ayu juga tuh menanyakan ke Ibu Wayang mengenai apa rencana selanjutnya ya, apa rencana selanjutnya, kapan akan dilakukan, itu adalah rencana selanjutnya dan tanggung jawabnya apa. Siapa juga yang bisa membantu. Maksudnya kegiatan ini kan ketika Ibu menghadapi hambatan, Ibu punya rencana untuk menyelesaikan sampai di akhir, bagaimana tanggung jawabnya terhadap kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalahnya. Itu sudah sampaikan ada rekan sejawat tadi yang sampaikan. Siapa membantu Ibu siapa tadi? Yang membantu siapa Ibu siapa? Ibu Siti namanya. Ibu Siti ya, itu sangat luar biasa sekali ya bahwa percakapan ini. Kalau saya secara pribadi ini adalah kelas balik aja ya, kita diskusi ya. Ibu Ayu dengan proses yang sementara berjalan ini kegiatan coaching supervisi akademik itu manfaatnya kalau manfaat kegiatan kalau di diri saya ya. di diri saya melatih saya untuk menjadi supervisor ya, melatih saya bagaimana sih mengamati menjadi supervisor yang tidak ditakuti ya, karena kebetulan Pak sebelumnya karena saya yang menjadi
yang diamati, sekarang saya menjadi pengamat. Itu perbedaannya sangat banyak sekali. Ketika pada sebelum-sebelumnya saya menjadi objeknya, saya merasa takut. Saya tanya perangkat, ini yang kekurangan, ini kekurangannya saya, semua kekurangan itu yang dicari kepada saya, sehingga ketika ditanya, oh besok kamu akan supervisi di kelas ini, nah itu menjadi apa sih kekurangannya saya semakin repot menyiapkan apa sih yang nanti ditanya. Jadi untuk proses pengembangan pembelajarannya saya itu kayak tidak terlalu bisa fokuskan. Ketakutan itu perangkat pembelajar sesuai nggak dengan RPP-nya, sesuai nggak dengan promesnya ini tanggal ini pas tujuan pembelajaran ini, seperti itu kan dulu Pak ya, zaman dulu. Nah ya, ketika sekarang saya menjadi supervisornya dan saya belajar apa itu menjadi seorang pengamat, ternyata tidak semenakutkan itu gitu. Yang saya rasakan, yang saya lalui juga sebelumnya di supervisi saya, teman dekat sejawat yang menyupervisi saya, ternyata apa yang saya ingin tonjolkan dalam pembelajaran ini itu yang mereka lihat, bukan kekurangannya saya, seperti kekurangan dalam administrasi, perlengkapannya saya, itu tidak diminta, tetapi yang ditanya apa sih yang menjadi area pengembangan saya selanjutnya, sehingga saya fokus ke sana. Ini loh yang menjadi areanya saya, sehingga saya lebih menguatkan diri atau memantapkan diri bahwa ini yang menjadi tujuan dari yang akan diamati sama si pengamat. Jadi hal ini memang sebenarnya penting ya, karena itu di paradigma hari ini tentang coaching seperti siaran itu kan ada praobservasi ya, ada praobservasi itu kita membangun kesepakatan kan, maka tidak boleh bahwa observasi langsung turun juga boleh, maka harus ada praobservasi. Di praobservasi itulah kita membangun kesepakatan kapan ya rencana kegiatan observasi itu dilaksanakan, ini harus dilaksanakan, kemudian di supervisi akademik berikutnya gitu, enggak oh ini langsung observasi langsung turun mendadak ya, ada observasi. Baik Bu, kalau kemudian mulai dari observasi sampai di pasca observasi, memandang bahwa kegiatan supervisi akademik ini seperti apa? Memandang seperti apa sih? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kalau saya memandang dari supervisi yang saya lakukan ini kayak meningkatkan mengembangkan apa yang kita miliki, apa sih yang menjadi yang perlu ditingkatkan dalam diri kita, apakah tujuan yang kita ingin capai sudah terlaksana. Ada hambatan selama melakukan observasi ke Ibu Wayan? Iya Pak, kalau hambatan itu pasti ada ya, banyak sekali hambatan. Salah satunya dari waktunya kita, waktu memilih waktu yang pertama itu. Bertanya apakah beliaunya sudah siap, apakah beliau sudah siap? Itu pertama, jadwalnya itu kan setelah melakukan observasi, besoknya kita akan melaksanakan observasi. Tetapi dengan keadaan kesempatan ya Bu Ninti ya, dia bilang, Bu minta maaf saya untuk sekarang saya belum siap. Belum siap, karena belum siap. Kan kita tidak memaksa, Bu harus sekarang, kan tidak seperti itu, tetapi kita menunggu kesiapan si coachnya. Jadi itu jadi salah satu hambatan. Yang kedua Pak, yang menjadi hambatan saya kan ini pengalaman pertama menjadi pengamat.
menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang. Memang kita sudah pernah melakukannya dengan rekan CGP lainnya, tetapi itu kan secara realnya itu yang memang proses pembelajarannya ini kan pertama kali. Pasti ada apakah apa yang saya lakukan ini benar, apakah langkah-langkah dari apa yang saya berikan atau bimbingan dalam membentuk pembuatan RPP dan lain sebagainya sebelum melakukan observasi itu kan kita membimbing dia dulu. Ini RPP-nya yang apa? Ini kita kasih masuk ini apa? Seperti itu. Apakah sudah betul? Itu menjadi ketakutannya saya. Jadi hambatan apakah sudah betul? Nah, itu yang selalu saya pikirkan. Tapi karena di sekolahnya kami memiliki guru penggerak, satu guru penggerak sudah menjadi guru penggerak kan menjadi tempat bertanya Pak ya, apakah betul nggak ini? Selain itu kan saya juga masih memiliki teman CGP lainnya walaupun berbeda hasil, tetapi bisa saya sebagai pertimbangan apakah apa selanjutnya ini apa yang dilakukan yang bisa membantu saya. Tadi kan sudah sampaikan mengenai pengurangan dari kegiatan kita dari observasi sampai ke pasca masih ada rencana media rencana untuk mengatasi hambatan itu. Mengatasinya gimana? Kalau rencana mengatasinya Pak, kalau untuk saya masih pertama itu cara mengatasinya dengan berlatih terus Pak ya, berlatih terus, apalagi dengan kosakata saya yang sedikit, kosakata saya terbatas ya, terbatas sehingga ada bahasa-bahasa yang memang saya perlu mempelajari kosakata. Selanjutnya belajar berbicara di depan, itu yang harus saya pelajari, melatih saya berbicara. Baru selanjutnya mungkin ya dari kekurangan dari hambatan yang saya bilang sama Bapak tadi, saya akan lebih memantapkan lagi dalam penyusunan pemberian pertanyaan yang berobot. Ya, pertanyaan berlatih menggunakan pertanyaan berbobot sehingga rekannya saya cepat mengerti dan saya bisa mencari kunci kata kunci yang bisa saya pakai lagi, menangkap kata kunci itu. Nah, harus belajar banyak lah seperti itu. Untuk mewujudkan kemudian rencana-rencana itu kegiatan tersebut itu bagaimana kemudian meningkatkan kemampuan itu dalam kondisi yang terbentuk, ada teman yang siap membantu siapa kalau teman yang membantu itu banyak kan, apalagi di sini di sekolah kami itu memiliki kelompok belajar. Ya, kelompok belajar di sini itu Pak, semakin kita ingin belajar itu kita duduk saja biasanya. Saya ini menghadapi anak yang lucu, kita sharing di sana. Biasanya juga kalau kita ada KPMO, siapa nih teman yang mau menjadi narasumber, belajar di memberikan praktik baik yang dilakukan di dalam kelas, praktik baik yang dilakukan saat ekstrakurikuler, apa sih yang ingin dia ceritakan di depan pada saat pengadaan komunitas belajar gitu, selain PMO itu kegiatan komunitasnya kita ya pembelnya kita pembel itu kan melatih saya berbicara sebenarnya. Selanjutnya saya juga harus membuka media-media yang di YouTube misalnya, bagaimana
sih caranya kita mengatasi kehidupannya kita, cara kita ngomongnya itu harus bagaimana, Pada saat coaching ya seperti itu melakukan banyak referensi nih, Iya. karena kita sudah berada di tingkat CGP yang angkatan 10. Nah sebelum itu kan ada CGP yang lainnya sudah melakukan Iya. observasi, kita bisa meniru atau mengadopsi bagaimana sih caranya dia berkomunikasi, kata-katanya dia seperti apa, susunan bahasanya dia bagaimana, kita bisa mempelajari dari situ. Ibu berencana untuk melaksanakan kegiatan konsisten bisa ada lebih baik ke depan. Itu rencananya kapan? Begini Pak. Teman-teman rekan sejawat yang lain. Ya, begini, kan saya sebelum saya melakukan coaching ini, saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, kebetulan kita ini kan sekolah penggerak, dan ada kaitannya dengan PMM itu, Iya, ada yang PMM. supervisi akademik itu. Iya. Nah, kebetulan saya salah satu penggerak komunitas di sekolah saya, berkolaborasi dengan sekolah itu, dengan Kepala Jawa melakukan supervisi akademik, dan divideokan. Setelah divideokan, ini kan kepala sekolah mencari perpanjangan tangan Iya. seperti itu. Jadi dia menugaskan saya dengan teman CGP saya yang satunya itu untuk melakukan coaching, melakukan supervisi akademik kepada temannya saya, guru-guru lain seperti itu, dan dalam bentuk video. Selanjutnya video itu yang kami upload di Google Drive bersama sekolahnya kami, dan itu akan ditampilkan pada saat kegiatan kombel. Nah, kita nilai bersama apa sih yang menjadi hambatan, kekurangan atau masukan-masukan saran itu yang akan ditampilkan. Jadi kita menilai Berbicara sekali apa yang Ibu sampaikan mengenai siapa saja yang bisa membantu peningkatan proses kesehatan di dia. Ternyata mobil itu udah jalan, kepala sekolah juga berikan dukungan lewat PMM ya dia. Ibu Ali berikan lewat PMM bagaimana untuk supervisi untuk masa mendatang ya, bahwa Ibu Ali masuk dari bagian dari tim yang kemudian melakukan observasi untuk teman-teman rekan sejawat yang lain ya. Sudah sampaikan Ibu, kalau saya selaku pengajar kalau dari awal sampai hari ini kemudian sudah melakukan praktek langsung sama Ibu Bayan mengenai coaching sistem secara lebih. Saya boleh ambil angka dari 100 sampai 10 untuk berada di angka berapa? kalau saya mungkin saya ya di angka 20 Pak. Karena bagaimana saya sudah menyelesaikan menggunakan algoritma, tapi kan tidak bisa saya bilang 100% saya sudah menguasai. Ada bagian-bagian yang masih kurang, walaupun kita mengikuti langkah-langkahnya, tetapi dari sebelumnya kurang, makanya saya menilai diri saya mungkin saya berada di angka 7, dan masih perlu banyak lagi pembelajaran atau melihat referensi. Harapan ke depan mau naik dianggap berapa gitu? Mungkin kalau saya ingin naik lagi Pak ke angka 10. Targetnya saya angka 10. Angka 10. Ya, targetnya saya angka 10. Jadi dari saya angka 7 ini saya harus berusaha naik ke 3 tingkat untuk mencapai tingkatan yang ini. Baik Ibu, ya kita sudah melakukan refleksi atas pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah melakukan proses verifikasi akademik sama upaya soal peneliti ya. Terima kasih banyak. Harapan saya nih bahwa kegiatan pendidikan bergerak ini bukan hanya sekedar program habis ya. Pemerintah pun sudah tidak melaksanakan ini program dan sudah selesai tidak dilanjutkan. Tetap kita yang sampai dari guru penggerak juga usaha kemudian menerapkan ilmunya sudah sampai dapat dengan bahwa seharusnya proses supervisi seperti ini gitu ya, bahwa untuk teman-teman yang lain jangan kemudian jadi hanya sebuah formalitas kegiatan berakhir, program pemerintah berakhir
kegiatan itu berakhir, kita kembali ke mode awal. Inilah yang kemudian kita saling menjaga, saling menguatkan, termasuk kemudian kepada ibu ayah. Siapa tahu nanti ke depan ini adalah bagian dari balai pendidikan di guru penggerak ya. Kita sama-sama bergabung. Ayo aja nih teman-teman supaya kemudian kita satu frekuensi yang sama ya kan. Kalau udah sefrekuensi enak nih Bu. Sesuatu yang kemudian diusung bersama itu pasti akan lebih ringan. Kalau udah sefrekuensi semuanya kita sama-sama dari guru penggerak nih. Apalagi ini sekolah penggerak satu program juga semuanya sebenarnya kan. Tinggal bagaimana nanti kemudian kegiatan ini didukung penuh. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana meningkatkan untuk peserta didik kita ya, kemampuan peserta didik kita. Tujuan akhir dari kegiatan pendidikan itu adalah meningkatnya kompetensi untuk peserta didik. Bagaimana peserta didik kita itu bisa hidup di lingkungan yang nyaman, kondusif, ya kan, belajar dengan tenang. Bagaimana seperti filosofi belajar di Wataru ya, bahwa anak-anak itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya, intinya bahwa mereka hidup di ekosistem mereka dengan baik. Terima kasih pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat dan happy.